Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saudara-saudari terkasih dalam kegiatan retreat online yang untuk kedua kalinya diadakan di channel ini. Kami merencanakan untuk mengadakan kegiatan retreat ini secara teratur setiap bulan. Melalui retreat ini, dalam beberapa hari ke depan kita akan bertemu untuk bersama-sama berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita awali retreat hari pertama kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat ini Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba Kristus yang setia hingga kedatangan Putra-Mu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau melalui Putra-Mu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba Kristus menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu serta demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi." Demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on
on me. Lord Jesus Christ, have mercy 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 on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Kita awali renungan malam ini dengan kutipan dari Injil Lukas. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh mereka membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Injil Lukas bab 18 ayat 35-43. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang berseru kepadanya untuk mohon belas kasihan. Begitulah kira-kira pesan Injil malam hari ini. Orang buta itu bukan siapa-siapa. Orang buta itu adalah kita semua yang barusan tadi berseru-seru dalam doa, "Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Dan seperti orang buta itu, kita pun berseru berulang-ulang. Tepatnya kita serukan doa itu sebanyak 150 kali. Apa yang terjadi dengan orang buta yang berseru kepada Tuhan berulang-ulang? Orang lain menyuruhnya diam. Tapi Yesus datang menghampirinya lalu menawarkan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ini tawaran yang sungguh luar biasa. Tidak mungkin ada tawaran yang lebih baik dari itu. Ini seperti memberikan cek yang belum diisi angka, dan Tuhan mempersilahkan orang buta itu mengisinya sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. "Berapa yang kau minta? Tuliskan saja." Kira-kira seperti itulah yang dikatakan Tuhan. Orang buta itu lalu meminta yang terpenting bagi dirinya dan sekaligus juga kerinduannya yang terdalam, yaitu agar dia bisa melihat. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Demikian juga setiap kali kita berdoa dengan tulus, "Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa," sesungguhnya Tuhan juga datang pada kita dan menawarkan apa yang kita inginkan darinya. Dan melalui doa yang kedua, kita menjawab, "Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihi Engkau." Sebuah jawaban sederhana namun sangat dalam. Kita ingin dapat mengasihi Tuhan. Itu tidak lain adalah hukum utama atau inti dari seluruh hukum Tuhan. Maka Tuhan pun akan mengabulkan itu dengan memberikan kita karunia hikmat pengertian agar kita mengenal Dia, yaitu mengenal seluruh kebenaran. Itu sebabnya saya selalu mengatakan karunia utama yang didapat setiap orang yang dengan tulus dan tekun berdoa Mazmur Yesus
adalah karunia hikmat pengertian. Itu karunia yang memungkinkan kita memahami kebenaran dalam terang Roh Kudus. Hanya dengan mengenal kebenaran, yaitu Yesus Kristus Sang Sabda, maka kita dapat mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Melalui doa Mazmur Yesus yang kita ucapkan setiap hari, kita juga ingin dapat melihat seperti yang diinginkan orang buta itu. Sebab selama ini kita juga buta, bukan secara fisik tapi secara rohani, yaitu buta akan kebenaran. Mungkin kita sedikit atau banyak sudah mengenal Tuhan, baik itu melalui kitab suci atau sarana-sarana lain. Tapi itu tidak pernah cukup dan jangan pernah merasa cukup. Sebaiknya dengan rendah hati kita tetap mengakui diri kita masih buta, sebab kita belum mengenal Tuhan sebanyak dan sedalam yang diinginkan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu proses yang berlangsung seumur hidup kita. Proses yang berlangsung semakin lama semakin dalam, karena kebenaran Tuhan itu bagaikan samudera yang tidak berdasar. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan setiap hari seperti orang buta yang memohon belas kasihan agar kita dapat melihat kebenaran. Kita datang setiap hari agar Tuhan berkenan mengungkapkan kepada kita kebenarannya yang semakin dalam. Dan mengenal kebenaran adalah kata kunci yang amat penting bagi kita prajurit Kristus dalam perjuangan kita sebagai penjaga benteng terakhir. Mengapa? Karena musuh yang kita hadapi adalah bapa segala dusta dan para pengikutnya. Maka pengenalan akan kebenaran adalah senjata yang tepat untuk melawan mereka. Ini kunci untuk memahami kekayaan spiritualitas dalam doa Mazmur Yesus. Berdoalah dengan penuh kerendahan hati sebagai orang berdosa, dan di saat yang sama juga seperti orang buta yang dipenuhi kerinduan untuk melihat kebenaran, agar kita dapat mengenal dan mengasihi Tuhan kita setiap hari semakin dalam. Amin. Mari kita akhiri kegiatan retret hari pertama ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retret ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba Kristus yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali bertemu besok malam dalam kegiatan yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus vobiscum. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua.